Bagaimana cara buat website dengan WordPress tanpa perlu mengerti coding atau bahasa pemrograman? Nah, di video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana kamu bisa buat website yang keren dengan WordPress tanpa kamu perlu mengerti pemrograman ya. Kalau di video saya sebelumnya kamu bagaimana buat landing page ya, tutorial lengkapnya dari awal sampai dengan video ini kamu bisa akses gratis ya, mulai dari bagaimana cara memilih layanan hosting, kamu mulai bagaimana menginstal WordPress di hosting sampai dengan nanti sampai ke video ini ya. Nah, kalau kamu masih bingung bagaimana cara buat website, kamu bisa ikuti tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Untuk kamu yang baru ketemu dengan channel saya, silahkan klik tombol like, share, dan juga subscribe. Oke. Kalau sudah, kita langsung mulai sekarang. Nah, di sini ini ada tampilan WordPress seperti gini ya. Ini sudah barusan saya install di subdomain. Ini karena contoh jadi saya install di subdomain 555com.vendia.com ya. Yang pertama kita lakukan setelah selesai diinstal ini itu kita bersihkan dulu WordPress-nya. Ini saya mulai, mungkin kamu masih bingung ya. Nah, ini pos-posnya kita bersihkan dulu semuanya, hapus. Yang di sampah juga kita buang biar nggak mengganggu. Nah, terus dia punya ini halaman-halamannya yang sudah ada kita hapus juga. Ya, pindahkan massal, pindah tempat sampah, terapkan. Oke, terus yang di sampah juga kita hapus. Pindahkan massal, hapus secara permanen, terapkan. Setelah itu ada pluginnya, plugin bawaan yang terpasang di sini. Ini kita hapus semuanya, hapus, hapus. Nah, setelah bersih WordPress-nya, langkah kedua yang kita lakukan itu kita install plugin yang kita butuhkan ya. Install pluginnya dulu, tambah baru. Oh, di sini ada tambah baru plugin. Yang pertama ini editor klasik, supaya lebih memudahkan kita nanti untuk ngedit, untuk nulis ya di halaman WordPress kita. Setelah itu ini kita aktifkan langsung. Terus yang berikutnya ini kita cari tambah baru, cari Advanced Editor. Advanced Editor ini dia, install sekarang. Aktifkan. Nah, setelah itu edit yang berikutnya yang kita butuhkan Elementor. Nih kita tambah baru lagi, cari Elementor. Elementor ini yang kita pakai untuk mendesain halaman web kita. Jadi dengan Elementor kita nggak perlu mengerti coding ya, kita nggak perlu mengerti bahasa pemrograman untuk desainnya. Kita tinggal klik and drag aja. Ini saya pakai yang versi free ya. Kalau mau Elementor yang versi berbayar, nanti kamu bisa request sama saya ya, harganya murah. Kalau yang versi resminya itu $49, tapi kalau lewat saya cuma 250.000 aja. Nah, setelah Elementornya terpasang, ini kita aktifkan. Nah, ini website Elementor. Kalau kita mau upgrade ya, harganya lumayan di sini. Misalnya kita upgrade, coba lihat. Nah, ini $49 per tahun yang paling murah ya. Nah, tapi kalau nanti ordernya lewat saya bisa dapat cuman 250.000, itu lifetime untuk satu domain ya. Setelah itu plugin terpasang, ini kita setting ininya, advanturnya ini kita setting. Nah, ini kita tambahkan, dia ada icon-icon yang kita butuhkan nanti di TinyMC ini kita tambahkan, misalnya kayak gini, garis bawah di sini belum ada, kita masukkan. Nah, jadi kita nanti bisa nulisnya lebih bagus, rata kanan kiri, ini kita masukkan di sini. Ya, terus apa lagi? Oh, ini coret. Ini coret kita buat di sini. Kalau sudah kita simpan. Nanti kalau apa yang dibutuhkan lagi bisa kita atur lagi. Terus berikutnya kita setting, ini pengaturan umum, kita lihat di sini. Ya, oke, ini judul situsnya saya buat situs toko saya ya, 555 komputer dan CCTV. Ini deskripsinya pusat penjualan komputer dan CCTV terlengkap di Sumbawa, misalnya gitu. Ini alamat websitenya, ini emailnya.
Nah, terus ini biarkan seperti gini ya, ini sesuaikan ya, dia punya tampilan tanggalnya, mau pakai tanggal bagaimana. Terus ini menulis, kita lihat, oh sorry, ini pengaturan umum. Nah, ini ada UTC plus 0, ini disesuaikan dengan kita punya time zone. Saya di sini karena waktu Indonesia bagian tengah jadi UTC plus 8, kalau di waktu Indonesia bagian barat tuh UTC plus 7 ya. Setelah itu simpan perubahan, terus ini menulis. Nah, ini pakai editor klasik, format bawaan font standar, ini biarin aja seperti gitu. Terus membaca ini kita biarin aja seperti gini. Diskusi kita lihat, biarin saja seperti gini. Diskusi, media biarin saja. Ini permaling. Nah, permaling ini kalau di sini kan nanti postingan kita itu kita pilih yang ini, nama tulisan. Jadi kalau misalnya kita buat tulisan beranda gitu, berarti 55 komputer.vendia.com / beranda gitu. Ini kita pakai yang post name ya, post name. Seperti ini, pilih nama tulisan. Terus simpan perubahan. Nah, sudah selesai untuk kita setting ini, setting dia punya WordPress. Kalau landing page itu kan biasanya cuma satu halaman. Nah, satu halaman dia terus langsung terus tulisannya ke bawah. Nah, kalau website yang umum itu biasanya ada halaman beranda, terus misalnya ada kontak us atau hubungi kami, ada tentang kami, terus ada apalagi produk atau service misalnya gitu, terus mau ditambahin apa lagi silakan ya. Nah, masing-masing itu kita buatkan masing-masing halaman. Ini contoh kita buatkan yang pertama di halaman sini, tambah baru ya, jelas namanya halaman beranda, kita buat beranda atau home atau misalnya teras atau apapun terserah. Setelah kita buat beranda kayak gini, ini kita langsung terbitkan dulu ya. Ini halaman, terus halaman baru kita terbitkan. Nah, terus di sini ini kita pilih template-nya Canvas Elementor ya. Jangan lupa ini Canvas Elementor, kita perbarui. Nah, terus kita mau punya halaman apa lagi? Misalnya halaman hubungi kami. Hubungi kami. Ini kita ganti tanpa induk. Oke, ini kita kasih lagi Canvas Elementor, terbitkan. Nanti baru kita edit ya. Ini kita buat dulu halaman-halaman apa yang mau kita buat gitu. Terus misalnya di sini ada produk dan layanan misalnya gitu. Ini kita ganti lagi ke Canvas Elementor, terus kita terbitkan. Nah, ini kita sudah punya 3 halaman ya. Kalau kamu mau nambah halaman lebih banyak lagi ya silakan gitu. Nah, di sini ada produk dan lain, ini tanpa induk. Coba kita lihat. Oke. Nah, kalau kamu misalnya buat halaman baru lagi, terus ini misalnya CCTV misalnya gitu ya. Induknya halaman mana? Produk dan layanan. Nah, ini bisa kita buatkan induk seperti gini. Template-nya apa? Pakai Canvas Elementor gitu. Kita langsung terbitkan. Nah, terus saya buat lagi produk misalnya. Oke. Laptop misalnya gitu. Induknya apa? Induknya produk dan layanan. Terus template-nya Canvas Elementor, terbitkan. Nah, ini kita sudah punya beberapa halaman ya. Untuk contoh kali ini saya buat segitu aja ya. Kamu silakan nanti kalau misalnya mau nambah lagi halaman-halaman lebih banyak, silakan. Kamu mau nambah post juga untuk blog-blogmu itu nanti misalnya kalau ada update news atau apa, bisa kamu masukkan di halaman post di sini. Website itu kan tidak cuma halaman yang dinamis tapi halaman yang statik ya, tapi kamu bisa tambahkan post-post, misalnya ada artikel terbaru tentang kita, tentang perkembangan perusahaan atau apa, itu portfolio untuk bisa kamu tambahkan tuh nanti kan bisa pakai post. Nah, di contoh kali ini saya cuma buat halaman aja. Nah, ini kita lihat semua halaman yang sudah kita buat ya. Ini produk dan ada beranda, hubungi kami, produk dan layan itu ada CCTV dan laptop. Nah, ini kita edit satu-satu dia ya. Mulai dari sini beranda dulu. Kan biasanya halaman depan dulu dong ya, pintu gerbangnya dulu kita buat. Ini langsung kita pilih sunting dengan Elementor. Nah, sunting dengan Elementor, kamu kepingin dia tampilannya seperti apa? Misalnya kayak gini, ini kita tambahkan, oke, 3 gini misalnya. Ini kita atur sini seperti yang di video-video sebelumnya.
960 misalnya. Terus ini berapa, ini kita buat di sini berapa persen, 20% boleh. Di sini kita buat juga 20%, oke. Nah di sini kita mau tulis apa, misalnya tajuknya, oke, kita edit 555 komputer and CCTV misalnya gitu. Ini saya mau taruh di tengah. Terus oh ini kurang besar nih, kita kecil. Ini kita ganti, misalnya mau pakai A3. Nah ini biar cukup. Terus dia gayanya, warnanya mau saya ganti, misalnya pakai seperti gini ya. Iya, biar kinclong sedikit, oke. Terus apalagi, nanti hurufnya ukurannya sedang, XXL, kebesaran XL, ini aja, oke. Gayanya kayak gini, oke. Seperti gini. Terus kita misalnya mau buat apa lagi, mau buat tampilan menu di sini, di pinggir-pinggir sini. Jadi menu misalnya nanti ada beranda, ada produk, ada apa gitu ya. Oke, tampilan menunya kayak gimana kita mau buatnya, atau kita buat ini slideshow untuk foto-foto misalnya gitu. Ini bisa ya, ini slideshow foto-foto, mana dia? Oh ini animated headline, bisa kita pakai. Ini animated headline misalnya, oke. Oh ini pro ya, nggak bisa dipakai ya. Pro kotak gambar, ini karusel gambar itu masukkan di sini. Oke, tidak memilih gambar, coba gambarnya. Nah ini kita pilih gambar, kita pilih berkas dulu ya. Sebelumnya kamu pastikan kamu sudah siapin gambar-gambar apa yang mau kamu tampilkan di websitemu. Misalnya gambar ini apa, gambar produkmu kamu siapin. Terus gambar-gambar apalagi, tokomu misalnya kayak gitu kamu siapin ya. Semuanya kamu siapin kayak gitu. Coba saya masukkan ini dulu, gambar toko. Kita unggah berkas lagi. Produk-produk misalnya, produk, oke. Masukin speaker laptop, flash disk, kamera misalnya gitu. Terus lagi kita coba aja dulu masukin. Nah ini bisa dipilih semua ini untuk jadi karusel ya. Ini bisa kita pilih semua. Kita coba saja, ada 7 item terpilih ini. Kita masukkan buat galeri baru. Sisipkan galeri. Nanti dia munculnya kayak gini nih. Kan keren tuh ya. Kalau kita coba perbarui dulu ya. Kita publish dulu. Nanti lihat dia tampilnya kayak gimana sih. Ini karusel ini nih. Tuh bisa kita geser-geser kan. Keren kan. Jadi kalau orang misalnya mau pilih langsung produk kita, oh saya mau kertas, oke tinggal klik di kertas ini, nanti bisa connect kemana gitu kan, bisa kayak gitu. Oh kalau mau gambarnya gede, ini ada peregangan gambar. Tapi kalau mau gambarnya kecil-kecil aja, ini bisa tidak. Navigasi panah dan titik. Nah ini panah dan titik, di kiri kanan ada panah, ini ada titik. Ya nanti kamu silakan coba-coba saja. Tautan, nah, kalau ada tautan kita bisa bilang kasih URL khusus. Tautan ini nanti kita bisa, kalau dia klik, misalnya klik kertas gini, misalnya dia nanti bisa masuk ke ke halaman produk misalnya kayak gitu. Nah ini sekarang kita perbarui dulu. Kita lihat tampilan website kita seperti apa. Nah tadi kan alamatnya ini dia. Di sini ada tulisan lihat halaman. Ini untuk halaman beranda ya. Nah ini halaman berandanya jadinya kayak gini nih. Baru tampilan depannya aja ya. Oke. Kita kembali. Mau tambahkan apa lagi? Saya mau buat menu deh. Menu untuk ke halaman produk gitu. Produk selengkapnya. Terus hubungi kami atau apa. Ini saya buat seperti gini. Misalnya oke segini ya. Nah ini untuk menu-menunya di sini. Ya. Menu-menunya di sini nanti saya mau isi apa di sini, isi button misalnya, tombol ya, tombol masuk.
Oke. Nah, ini taruhlah produk. Nah, terus ini tadi apa halaman yang kita buat tadi ya? Kita coba lihat dulu. Halaman yang kita buat tadi apa? Nah, ini oh ya, ini dia perlu juga kita rubah nanti. Ini kan kalau ini sebenarnya kalau ini halaman beranda, ini di halaman depan harus tampil. Jadi begitu kita klik 555com.vendia.com, dia harusnya muncul halaman beranda. Nah, ini masih muncul halaman ini. Bagaimana kita ngerubahnya? Nah, kita ngerubahnya ini, kita masuk di sini. Langsung masuk di dashboard ya. Dashboard itu terus di pengaturan ada membaca, coba lihat. Membaca. Nah, ini pengaturan membaca, ini kita rubah halaman statisnya beranda, itu untuk depannya kita pilih apa ya, beranda gitu. Jadi di halaman berandanya nanti kita pilih beranda langsung ya. Simpan perubahan. Nah, kalau sudah, ini kita buka situsnya, kunjungi situs. Nah, dia langsung muncul nih. Kalau kita lihat 555com.vendia.com, dia langsung muncul halaman situs seperti gini ya. Nah, ini sudah oke. Ini carousel sudah bisa gerak-gerak. Ini kurang banyak gambarnya, nanti kita tambahin lagi biar lebih rame. Kita coba tambahin gambarnya, edit dulu. Ini baru berapa? Ini tambahkan ke galeri. Kita pilih berkas. Tadi keyboard, kertas, speaker, laptop. Ini flash, kabel HDMI, webcam, terus speaker, printer, kabel VGA biar rame. Terus laptop. Habis gitu apa lagi? Speaker portable misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini tambahkan ke galeri. Nah, jadi lebih rame, semuanya dipilih ya. Oke, sisipkan ke galeri. Nah, jadi banyak gambarnya, terus kita bisa perbarui di sini. Kita lihat. Nah, sudah rame, banyak gambarnya. Ya. Nah, ini kan sekaligus bisa menjadi kategori produk ya. Kalau misalnya nanti kita bakal mau klik, dia bisa muncul langsung ke halaman produk. Nah, ini kita tambahkan menu lagi di bawah, misalnya produk gitu ya. Terus habis produk tadi ada halaman apa saja. Kita lihat halamannya. Hubungi kami. Terus ya, ini kita taruh lagi halamannya, tombol. Hubungi kami gitu. Oke, ini kita taruh dia full tombolnya. Ini juga kita pilih full tombolnya. Nah, produk hubungi kami. Nanti tautannya ini kemana? Nah, ini kita lihat di sini. Tautannya kemana? Ini coba kita lihat. Nah, ini kita copy ini ya. Copy ini yang hubungi kami. Terus kita pasang tautannya di sini. Oke. Nah, terus ini yang produk, ini kemana produknya, kita set, masuk di bagian produk, ini dia lihat. Nah, ini produk layanan, copy, kita paste di sini. Yes. Ini mau kita rubah-rubah, ganti warnanya bisa ya, mau backgroundnya kita ganti juga bisa backgroundnya ini. Ini paling tidak kamu sudah jadi sedikit websitemu ya. Nah, nanti tinggal mau ditambah apa lagi, silakan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kamu sudah belajar panduan landing page di tutorial yang saya kasih, itu sebenarnya ya sama saja, kamu bisa buat website gitu. Caranya ya sama seperti gini, tinggal bagaimana kamu berkreasi aja. Ada produk, ada hubungi kami. Anggap halaman depannya sudah selesai. Biasanya kan orang tulis selamat datang di 55 komputer dan CCTV, saya gini-gini apa tentang usaha, terus nanti misalnya ada sejarah usahanya kayak gitu. Ini kita bisa tambahkan misalnya ini tombol, nanti bisa kita tambahkan halaman misalnya tentang kami kan gitu ya. Ini kita kasih masuk
full. Nah, nanti tentang kaminya ini kita masukkan lagi ke halaman misalnya gitu. Kita bisa buat tambahkan, oke, halaman tentang kami misalnya. Tentang kami, ini kita pilih terbitkan. Nah, ini dia alamat sheet anunya, linknya. Kita tinggal taruh di sini, pasang linknya. Oke, nah ini perbarui sudah. Terus habis tentang kami apa lagi? Portfolio misalnya gitu, bisa kita masukin aja di sini. Portfolio misalnya. Nah, ini buat lagi aja halaman, tambah baru. Ya makin banyak yang kamu buat, halamannya makin banyak yang ini apa, yang perlu ditambahkan pastinya. Nah, seperti gini portfolio. Oke, kita ambil linknya, copy link address, masukkan di sini. Nah, portfolio. Terus dua ini mau kita tambahkan apa lagi di sini? Misalnya galeri foto, anggap aja gitu ya. Galeri, ya. Orang makin banyak lihat gambar kan biasanya makin senang itu. Apalagi kalau misalnya untuk hotel atau apa, foto kamarnya dimasukin ke galeri ini, orang seneng ngelihatnya ya, makin banyak informasi, orang makin suka. Itu kalau website. Kalau landing page ya pokoknya landing page bisa menjual, bisa meningkatkan konversi, ya itu landing page yang bagus berarti kan kayak gitu. Terus tambah lagi satu halaman apa di sini ya? Karir misalnya gitu. Kita bisa pakai template Elementor, terbitkan. Nah, di sini biasanya kan ada kalau mau untuk rekrut karyawan sekalian bisa masuk di sini. Ini tombolnya warnanya mau kamu ganti apapun bisa. Ini kita ganti sini. Karir. Ya, terus karirnya kita ambil linknya. Copy link address. Masukkan ke sini. Oke. Nah, ini halaman home-nya saya anggap sudah selesai kayak gini. Oke, saya tambahkan gambar deh biar lebih keren. Gambar tokonya di sini. Atau langsung alamat bisa kita tambahkan kayak gini, dua ini 960. Nah, terus di sini kita taruh foto. Oh, ini kita kecilin misalnya. Oke, ini kita kasih gambar. Gambarnya saya pilih untuk toko dulu. Oke. Nah, ini tokonya. Terus alamatnya di mana? Saya biar keren kasih peta. Ya. Nah, petanya itu kita bisa pilih komputer. Nah, ini kebetulan saya sudah ada di sini ya. Jadi bisa kita pakai. Nah, untuk kamu bisa tampil seperti gini usahamu, kamu harus terdaftar di Google My Business. Dengan adanya Google My Business, kamu bisa tampil seperti gini nih langsung. Nah, ya pastikan kamu foto yang bagus, produk-produknya yang bagus, supaya hasilnya juga keren kan gitu. Ini saya mau kasih nomor kontak biar gampang orang kontak ya. Jadi supaya nggak susah-susah. Ini kita taruh di sini misalnya. Kontak. Oke. Nah, kadang orang tuh kan males, ya bukan kadang sih, orang memang banyak kan males gitu. Kita tulis di sini. "8A". Sumbawa. Nomor teleponnya 0819. Nah, kira-kira seperti gini halaman home-nya ya. Nah, ini kita bisa view. Nah, di sini coba kita lihat hasilnya. Nah, ini namanya beranda, mau kamu hias sebagaimanapun ya itu tergantung kreasimu ya. Kalau mau bagus keren ya pastinya butuh waktu, yaitu
biasa lah ya. Nah sekarang misalnya halaman produk kita garap sekarang. Ini saya buat sederhana saja, simple. Atau ini mau kita pindahkan ke atas bisa. Ini misalnya taruh di atas ya. Berubah kayak gini. Mana yang lebih bagus ya? Oh ini biasanya ini di paling atas biasanya. Silakan di otak atik sesuai kreasimu. Nah biasanya kan begini website tuh. Nah ya kayak gini. Oke, nah ini ada gambar-gambar yang jalan-jalan. Kita masukin juga. Ya sini. Oke. Kepuasan Anda adalah prioritas kami. Misalnya seperti gitu ya. Ya, ini biar kelihatan full bagus. Ini kita taruh di tengah. Oke. Warnanya, hurufnya kita bisa ganti di sini, ganti hitam. Ya, atau mau ganti kuning boleh. Terserah. Ya, oke. Perbarui. Nah, ini sudah jadi satu halaman home, halaman beranda. Ya, bagaimana kita desain halaman-halaman berikutnya? Ya, kita tinggal ini keluar dulu dari sini. Terapkan dulu. Oke. Left side. Nah, kita edit halaman-halaman yang lainnya. Halaman beranda sudah, sekarang halaman produk dan layanan misalnya. Oke. Nah, ini saya edit yang produk dan layanan. Coba kita pencet produk dan layanan, lagi kemana dia? Nah ini produk dan layanan, saya edit yang ini dulu, coba CCTV ya, kita lihat. Nah ini CCTV kita sunting lagi dengan Elementor. Oke. Nah CCTV kita mau buat dia seperti apa ini? Oke, kayak gini misalnya. Ini kita isi gambar. Nah gambarnya kita pilih gambar CCTV itu yang mana, ini dia. Ini misalnya. Nah terus ini kita kasih gambar lagi. Gambarnya belum ada, kita pilih. Nah ini misalnya. Nah sudah masukin aja semua CCTV. Oke. Oke, kalau sudah sisipkan media ya. Ini kecil gambarnya, kita ganti. Pastikan gambarnya resolusinya kalau bisa sebisa mungkin sama ya, jadi biar bisa tampilannya bagus. Nah ini kan nggak sama yang ini, jadi dia kurang bagus gitu. Kita ganti gambar lain. Nah ini mungkin pas. Nah ini kan pas dia, sama ukurannya kurang lebih. Terus ini kita isi gambar lagi. Iya. Pilih gambar yang ini misalnya. Nah seperti itu, kita anggap aja 3 aja dulu ya, nggak usah banyak-banyak, nanti kan caranya sama aja, jadi 3 aja dulu. Ini kita misalnya mau kasih di atasnya ini ya, ini kita mau kasih tulisan atau kita mau kasih ini spasi bisa. Ini ada pengatur jarak kita pasang di sini. Dia supaya tidak terlalu mepet di atasnya. Ini kita bisa atur mau jaraknya berapa tuh, bisa ya. Ya kayak gini. Habis gitu kita mau tambahkan tulisan misalnya ini. Ya. Harga terbaik. Atau misalnya jasa konsultasi plus pemasangan. Misalnya kayak gitu deh. Taruh di sini.
Silakan dipilih produknya ya, nanti kalau orang klik produk ini dia diarahkan kemana itu bisa. Kalau kamu misalnya mau produk ini kita arahkan langsung ke WA juga bisa ya. Ini kita bisa, ini tautan URL khusus. Nah ini kita bisa tulis di sini. Kalau WA itu kan HTTPS. Kamu bisa buat misalnya katalogmu di WA juga ya, di WA di handphone kamu. Kalau pakai WA bisnis, kamu bisa buat katalog produk. Nah jadi nanti link-link produk yang ada di websitemu itu kamu bisa arahkan ke katalog WA-mu kayak gitu. Oh anggap deh katalog produknya gini, wa.me/ langsung nomor handphone 62. Nah kayak gini. Jadi kalau orang klik di sini dia langsung ke WA. Kalau misalnya kamu punya hotel masih belum full otomatis ya, mau pakai WA, ya bisa. Jadi misalnya pemesanan langsung masuk ke WA, itu bisa dibuat seperti gitu. Ya. Oke, nah sekarang ini sudah jadi halaman produknya. Ini kan tadi kita garap yang CCTV. Sekarang kita garap yang produk dan halaman misalnya. Oke, ini dia. Syuting dengan Elementor. Ini semuanya kita pakai Elementor. Masukkan gini, kita kasih ini, kita taruh di atas. Nah, ini kan klik and drag saja. Terus di sini kita kasih pengatur jarak, masukkan di sini. Oke, nah di sini kita kasih misalnya saya mau di sini masuk ke kotak gambar, coba lihat apa yang muncul di sini. Nah, ini kita bisa kasih tulisan. Silakan dipilih koleksi kita. Misalnya gitu ya. Ini tajuknya CCTV misalnya gitu. Nah ini kita kasih logo aja CCTV. Yang gambar mana, misalnya gambar ini bolehlah ya. Terus ini juga kita buat yang sama. Ini tautannya lari kemana tautannya. Nah ini tautannya ini di sini kita perlunya dia ini apa, internal linking lah ya. Jadi di dalam website itu linknya saling berhubungan kayak gitu. Halaman, semua halaman produk ini CCTV. Ini kita lihat. Nah kita ambilkan di sini, Ctrl C, copy, terus masukkan ke sini ya. Nah ini perbarui. Oke, nah ini sekarang kita lihat situs kita sudah jadi sedikit-sedikit. Oke. Nah ini ya tampilan depannya seperti gini. Ini kalau kita ke produk, kita klik di sini produk. Nah terus dari sini CCTV, kita klik di sini CCTV, tuh langsung masuk kayak gitu. Nah jadi seperti itu kalau kita buat website ya. Nah kamu silakan otak-atik lagi lebih hebat dari ini. Kamu semakin sering otak-atik, pastinya kamu bakal lebih jago deh. Kamu mau desainmu seperti apa, kamu bisa tiru situs-situs yang ada. Contoh misalnya kayak ini yang dinamis menurut saya ya, gambarnya banyak gerak-gerak, itu kamu bisa manfaatkan Elementor. Kamu nggak perlu harus mengerti coding, bisa coba-coba sendiri. Nah ini bagaimana buat kayak gini, silakan kamu coba-coba sendiri nantinya ya. Ini paling nggak sudah ngelink dia. Nah terus sekarang kita kalau klik ini ngelink ke WA kita gitu. Nah ini kan sudah masuk ke WA, langsung orang bisa chat juga ke situ tentang kami. Kalau dipencet menunya masuk. Ini belum dibuat tadi halamannya ya, jadi dia tidak muncul ya. Terus ini produk tadi sudah, yang tadi saya baru buatkan satu. Terus ini CCTV, kalau diklik langsung muncul ke CCTV, ada gambar-gambarnya. Nah pastikan gambar-gambarnya kamu buat resolusi yang bagus, yang sama, misalnya 200 pixelnya ya, kamu siapin memang supaya enak kalau dipajang gitu, ditata ya. Sama kita punya website kan, kita punya toko itu ya harus rapi, bagus gitu ya. Semakin bagus kan semakin bonafit kelihatannya ya. Mungkin sekian tutorial dari saya ya. Paling tidak kamu sudah mengerti bagaimana caranya kamu bisa ngelingkan halaman-halaman yang ada di dalam websitemu ya. Silakan kamu coba otak-atik sendiri, pastinya kamu bakal lebih jago dari saya nantinya kalau kamu sudah sering. Oke, ada yang kurang jelas? Kalau kamu ingin tahu dari awal bagaimana membangun website atau landing page, mulai dari membeli layanan hosting, terus mulai dari menginstal WordPress, bagaimana, kamu bisa ikuti
panduan landing page yang saya buat kamu bisa akses di member area itu free, gratis ya. Tanya kamu mau beli layanan hosting juga ada link di situ. Kamu beli layanan hosting lewat link yang saya kasih, saya bakal kasih kamu 7 macam bonus. Itu sudah ada saya jelasin di member area. Yang paling penting kalau kamu mau menguasai bagaimana cara buat website ya kamu harus praktek. Nggak ada cara lain, harus praktek ya. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. See ya.